Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman. OPT merupakan berbagai organisme yang dapat merusak tanaman, menghambat pertumbuhan, bahkan menyebabkan kematian tanaman. Kehadiran OPT tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani, tetapi juga dapat mengancam ketahanan pangan apabila tidak ditangani dengan baik. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian OPT, jenis-jenis OPT yang sering ditemukan pada tanaman budidaya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya serangan OPT, serta berbagai metode pengendalian yang dapat diterapkan untuk meminimalkan kerusakan tanaman dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambahkan wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya pengelolaan organisme pengganggu tanaman dalam mewujudkan pertanian yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian organisme pengganggu tanaman. Dari penjelasan pengertian OPT itu tersendiri adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tumbuhan. Organisme pengganggu tanaman merupakan faktor pembatas produksi tanaman, baik tanaman pangan, hortikultur maupun perkebunan. Organisme pengganggu tanaman secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu hama, penyakit, dan gulma. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis OPT. Yang pertama, hama adalah organisme yang merusak tanaman secara langsung dengan cara memakan bagian tanaman seperti tikus, sawah, dan wereng pada tanaman padi. Yang kedua, ada penyakit tanaman, adalah gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh organisme patogen seperti jamur dan bakteri yang dapat menyebar dengan cepat melalui air, angin, dan tanah, yaitu contohnya seperti musuh akar. Yang ketiga ada gulma, adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya. Gulma sendiri tidak menyerang secara langsung, tapi bersaing dalam mendapatkan unsur hara, air, dan cahaya matahari, yaitu contohnya seperti rumput tebu dan eceng gondok. Faktor-faktor serangan OPT. Yang pertama, faktor lingkungan. Suhu tinggi mempercepat perkembangan hama dan kelembapan tinggi memicu jamur dan bakteri. Yang kedua, faktor tanaman. Varietas tanaman tidak tahan OPT dan kekurangan atau kelebihan unsur hara. Yang ketiga, faktor teknik budidaya. Monokultur, sistem pertanian yang menanam satu jenis tanaman secara terus-menerus pada suatu lahan, dan sanitasi lahan buruk. Yang keempat, faktor manusia. Kurangnya monitoring tanaman dan penggunaan bibit terinfeksi. Teknik pengendalian OPT. Yang pertama ada pengendalian secara kultur teknik, bersifat preventif, dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan tujuan agar populasi OPT tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Teknik pengendalian secara budidaya dapat dikelompokkan menjadi 4 dengan sasaran yang akan dicapai, yaitu 1. Mengurangi kesesuaian ekosistem. 2. Mengganggu kontinuitas penyediaan keperluan hidup OPT. 3. Mengalihkan populasi OPT menjauhi tanaman. 4. Mengurangi dampak kerusakan tanaman. Yang kedua, pengendalian secara hayati atau biological methods. Dilakukan secara sengaja memanipulasikan musuh alami untuk mengendalikan populasi hama. Musuh alami yang berupa parasitoid, predator, dan patogen dikenal sebagai pengendali populasi serangga yang efektif karena sifatnya tergantung kepadatan populasi mangsa. Peningkatan populasi inang akan ditanggapi secara numerik dengan meningkatkan jumlah predator. Beberapa tindakan antara lain: 1. Pengendalian hayati dengan parasitoid dan predator. 2. Introduksi, perbanyakan dan penyebaran musuh alami. 3. Perlindungan dan dorongan musuh alami. Pengendalian secara mekanis dan fisik. Mengendalikannya menggunakan tindakan mematikan hama, mengganggu aktivitas fisiologis hama yang normal dengan cara non-pestisida, kemudian mengubah lingkungan sehingga lingkungan menjadi kurang sesuai bagi kehidupan OPT. Beberapa tindakan tersebut yaitu: yang pertama, penghancuran dengan tangan, kemudian menutup dengan jaring atau paranet, yang ketiga dengan perangkap, kemudian dengan perlakuan panas, yang terakhir dengan penggunaan lampu perangkap. Kemudian pengendalian secara kimiawi.
Pengendalian yang biasanya dilakukan sebagai alternatif terakhir karena kebanyakan masih menggunakan bahan kimia sintetik yang membahayakan. Akan tetapi, pada dasarnya penggunaan bahan kimia untuk pengendalian OPT tidak serta-merta membasmi keseluruhan OPT dengan membunuhnya. Bahan kimia yang banyak dikenal untuk melakukan pemberantasan hama adalah pestisida yang mampu menekan kehilangan hasil tanaman akibat serangan hama dan penyakit yang memungkinkan peningkatan produksi pertanian dapat dicapai. Pengendalian secara genetik. Pengendalian ini ditujukan terhadap usaha rekayasa untuk menciptakan tanaman yang tahan terhadap serangan OPT tertentu ataupun dengan memanipulasi genetik. Memanipulasi genetik sehingga OPT tersebut tidak dapat berkembang biak. Beberapa tindakan yang termasuk pada pengendalian OPT secara genetik yaitu yang pertama dengan penggunaan varietas tanaman, yang kedua yaitu pengendalian dengan serangga. Contoh yang kedua yaitu ada teknik pengendalian OPT menggunakan regulasi atau tata pengaturan. Salah satu alternatif pengendalian OPT adalah dengan menggunakan peraturan yang telah diterapkan pemerintah setempat. Peraturan yang telah dibuat pada dasarnya ditujukan untuk mempersempit penyebaran OPT kepada daerah lain. Beberapa tindakan yang termasuk dalam pengendalian menggunakan tata pengaturan yaitu yang pertama dengan cara karantina tanaman dan binatang, dan yang kedua yaitu program pemberantasan dan penekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmi. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan kesimpulan dari kelompok saya mengenai organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman dalam kurung OPT merupakan organisme yang dapat merusak, mengganggu pertumbuhan, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman, sehingga menurunkan hasil produksi pertanian. OPT terdiri dari hama, penyakit, dan gulma yang memiliki cara serangan yang berbeda-beda, serta dipengaruhi oleh lingkungan, kondisi tanaman, teknik budidaya, dan faktor dari manusia. Untuk mengurangi dampak kerusakan akibat OPT, diperlukan pengendalian yang tepat melalui berbagai teknik seperti pengendalian kultur teknis, hayati, mekanis, fisik, kimiawi, genetik, serta regulasi. Pengendalian OPT yang dilakukan secara terpadu dapat membantu meningkatkan hasil dan kualitas tanaman, mengurangi kerugian petani, serta menjaga keseimbangan lingkungan agar tetap sehat dan berkelanjutan. Sekian dari kami, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk materi tentang analisis dan pengendalian OPT. Dari kami, apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.